Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Nuraniati, peserta Latsar Angkatan 16 kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anti korupsi. Korupsi, tindak menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tindak pidana korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kelompok tindak pidana korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan pengadaan gratifikasi. Komitmen anti korupsi. Komitmen anti korupsi merupakan keputusan yang diambil dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan korupsi. Komitmen ini dibutuhkan kesadaran diri dan jiwa bahwa melakukan korupsi itu merugikan diri sendiri dan merusak sendi kehidupan, dan mengingat bahwa semua yang dijalani dalam kehidupan ini harus dipertanggungjawabkan. Nilai anti korupsi: kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai dan integritas. Menurut Kelman dan Brigham, ada 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan atau compliance, identifikasi, identification, dan internalisasi, internalization. Tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Untuk menumbuhkan tunas integritas harus dilakukan penyelarasan elemen dalam dirinya, yakni jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan, dengan hati nurani, standar kebaikan universal, sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras pula dengan berbagai situasi dan lingkungan atau sistem dan budaya integritas. Peran tunas integritas. 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. 2. Membangun sistem integritas. Berpartisipasi aktif dalam membangun sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. 3. Mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Pembangunan sistem integritas. Pertama, reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi, unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma atau kita sebut sebagai konten. Dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi atau konteks menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Sinding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas seakan menjadi suatu pertempuran antara integritas dan korupsi saling memperkuat untuk mempengaruhi pegawai di Indonesia. Sistem integritas organisasi. Pertama, leadership risks atau pimpinan yang berintegrasi tinggi akan menjalankan 2 kata kunci dalam implementasi sistem integritas, yaitu 1. Penyelarasan dan 2. Pengendalian. Pengendalian dan penyelarasan organisasi. Sistem integritas dimulai dengan terciptanya iklim etika yang kuat, yaitu kondisi organisasi di mana kode etiknya telah terinteralisasi dengan kuat pada individu, sehingga penyelarasan dan pengendalian organisasi dapat dijalankan dengan baik. Tujuan organisasi maupun pribadi tercapai dengan cara-cara yang bermoral atau berakhlak. Komponen sistem integritas. Sistem operasional organisasi adalah sistem yang mengelola kapasitas atau sumber daya organisasi terkait SDM, teknologi, dana, dan informasi komunikasi.
kematangan praktek sistem integritas. Kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewati tahapan 1. Not performance, belum ada kinerja. 2. Ad hoc, sementara reaktif mendadak. 3. Plan, terencana dan terorganisasi dengan baik. 4. Institutional, menyatu dengan sistem organisasi. 5. Evaluation, telah dapat evaluasi. Optimize, dapat dioptimalkan.